Maaf. Jumpa lagi karo aku, si gundul yang serba bisa. Hari ini aku masih di Sumedang, Jawa Barat, lur. Pekerjaan berat seperti mengantar beras jadi tugasku sehari-hari di sini. Kang, antar beras, Kang. Sebelum bantu lebih banyak, aku isi perut dulu ah. Maklum aja, kalau manganku geragas. Kenapa kamu, Nul? Orang lagi kerja kamu malah makan. Anterin yang sudah matang. Ya, Kang. Ya, Kang. Ya, Kang. Nasib. Ada-ada aja gangguannya. Kenyang juga belum, malah ambiar nasinya. Udah makan. Ya udahlah, tak lanjut kerja aja wis. Nah, pasti pada penasaran toh, lagi apa sih Akang ini? Muter-muterin alat besi kayak gini, pakai dipanasin segala. Buat apa coba? Ini yang tadi bikin aku kaget loh, lur. Suaranya ngelebin petasan. Aku lagi di UMKM Teng-Teng, lur. Mungkin kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih terkenal dengan nama Jipang. Teng-Teng ini berbahan baku beras, lur. Meski ada juga yang pakai jagung. Di mesin pengaduk ini bisa menampung sebanyak 2 liter beras. Beras dimasak dengan diputar-putar selama 15 menit. Dengan cara ini, beras akan mengeluarkan gas di dalam tabung pengadukan, lur. Tapi, gas di dalam nggak bisa keluar karena rapatnya tabung pengadukan. Nah, saat dibuka ini, gas yang terkumpul akan meledak dan membuat beras-beras di dalam meloncat keluar. Tidak hanya itu, beras pun jadi berubah bentuk, jadi memanjang dan besar. Teng-teng yang tadi keluar dari mesin pengaduk harus dimasak lagi, lur, sambil diberi pemanis. Oh, ya, Kang. Caranya dengan memanaskan minyak, lalu masukkan gula pasir dan kacang tanah yang sudah ditumbuk halus. Tambahan kacang tanah salah satu yang khas dari kudapan tradisional ini. Nah, kalau gula sudah mencair, tinggal masukkan berondong berasnya. Langsung aduk cepat yo, biar manisnya rata kayak aku. Kalau sudah, tinggal tuang di tempat cetak.
Oh iya lur, pekerjaan memotong teng-teng seringkali dilakukan ramai-ramai. Begitu juga saat mengemas teng-teng. Ini supaya pekerjaan lebih cepat selesai. Soalnya UMKM ini punya banyak pesanan teng-teng. Selain dijual di pasar-pasar sekitar Sumedang, teng-teng ini sudah tembus ke pasar-pasar sejauh barat lur. Ngomong-ngomong, wangi banget lur teng-teng ini. Kerjaku bisa ndak fokus. Dul, minta tolong anterin ke Teteh, Dul. Oh, ya Kang. Ternyata di tangan orang kreatif seperti Teh Astri, teng-teng bisa jadi bahan masakan loh. Teh Astri mau bikin martabak terang bulan teng-teng lur. Ini nih, namanya dua makanan favoritku melebur jadi satu. Teteh bikin adonannya dulu. Campur 2 butir telur dan gula pasir. Sembari dikocok, masukkan garam, baking soda, dan vanili. Terus kocok sampai merata dan mengental. Kalau sudah putih seperti ini, tambahkan tepung terigu secukupnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Teh, Ya, disuruh nganter teng-teng nih Teh. oh boleh taruh di situ ya, Dul. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi Teh? Boleh, Dul. Ini tolong rebusin roselanya. Oh ya, Makasih ya, Dul. ya Teh. Martabaknya semakin istimewa dengan tambahan bunga rosella sebagai pewarna alaminya. Apalagi bunga rosella ini punya banyak khasiat untuk kesehatan. Ini dimasukin atau aduh? Ya, boleh. Tapi nanti taruh aja dulu. Oh ya Teh. Tinggal dulu ya Teh ya. Iya. Tinggal tuang susu dan sari bunga rosella. Sudah setengah jalan. Sebentar lagi aku makan enak lur. Olesi loyang dengan margarin yo. Ini yang bikin tekstur martabak terang bulan jadi lebih kenyal dan gurih. Langsung tuang adonannya. Sabar menanti yo. Kalau biasanya terang bulan diberi topping coklat, keju dan ketan, kali ini spesial. Ya teng-teng warna-warni yang tadi aku bikin jadi toppingnya lur. Mantep toh, terang bulan bikinan teteh kali ini benar-benar istimewa, terbaik, luar biasa. Apalagi ditambah keju, jos gandos lur. Terang bulan atau martabak manis selain di Indonesia juga ada di Malaysia, Brunei, dan Singapura lur. Ini dia martabak terang bulan dengan topping teng-teng. Cakep yo. Kalau rasanya gimana ya kira-kira? Martabak teng-teng iki mana enak banget. Manis, legit, ada gurih-gurihnya juga. Ternyata teng-teng cocok juga jadi topping martabak. Manis nggak? Mas dong. Kayak siapa? Aku dong. Gua cocok Teh. Kudapan tradisional Indonesia memang gak pernah mengecewakan. Jos gandos lur. Waduh, aku telat lur, gara-gara sakit perut. Bapak-bapak udah ngumpul semua lagi. Pak,
Maaf, telat. Wah, ini udah siang gini. Ayo, Dul, ayo bantuin aja, Dul. Mulas. Oh, udah siang, udah jam makan nih, Dul. Ya. Ayo, bantuin, Dul, tuh. Ayo. Biasa Lur, mulai masuk musim tanam lagi, kebun-kebun harus dibersihkan. Pak, mau minta Anjeli. Ketik saja sebelah sana. Alah, kalau ada teteh gini, semangatku jadi berkali-kali lipat. Cari muka dulu depan teteh. Dul, kemana, Dul? Itu Mang, mau bantuin si Neng panen Anjeli, kasihan. Selamat. Sampai lupa Teh Silvi, anaknya Abah. Untung aku banyak akalnya. Teh, Ya, Anjeli untuk apaan, Teh? ini buat masak. Tuh, mau dimasak? Iya, mau dipasak ini. Panennya mah nggak gitu, Teh. Tak bantuin mah nggak? Mau dong. Gimana caranya? Dibabat. Oh, Ya, nih. Ini, Teh. Nah, kan cepet. wah iya cepat. Tak bantuin, Teh ya. Iya, Mau berapa banyak? yang banyak aja. Oh, ya. Kebun segini mah kecil. 1 hektar Anjeli pun aku panen juga sanggup. Kalau buat teteh sih. Sedulur di rumah, wis tahu Anjeli? Iki tanaman tropis dari suku padi-padian. Bijinya lah yang dimanfaatkan. Ada jenis Anjeli yang bijinya bisa diolah jadi makanan. Bijinya berwarna putih seperti yang sedang dibudidayakan oleh petani di Sumedang ini. Ada pula jenis Anjeli yang bijinya sangat keras. Jadi hanya bisa dimanfaatkan sebagai mani-mani. Anjeli ini bisa dibilang tanaman langka. Cuma bisa dipanen setahun sekali. Nah, di Sumedang, Jawa Barat, salah satu daerah yang banyak membudidayakan Anjeli. Aduh, si teteh lagi metik Anjeli aja kelihatan anggun. Petik hatiku dong, Teh. Dul, ayo kerja. Iya. Dul, kenapa kau pohon singkong? Maaf, habisnya Tete cantik jadi grogi, Teh. Aduh, salah ngomong deh aku. Dul, cukup Dul. Cukup segini? Ya, cukup. Ayo Dul. Oh, ya. Teh, bentar, Teh, tunggu, Teh. Teh. Pas selesai panen, pas hujan Lur, untung udah selesai panennya. Kasian kan, teteh bisa sakit kalau hujan-hujanan. Dul, Ya, Teh. kita tolong dirontokin ya ini. Oh, ya, Teh. Makasih. Duh, kalau Ya, Pak. udah dirontokin kasih jemur ya, kalau panas. Oh, iya, nanti kalau panas saya jemur. Iya. Sekarang, biji-biji Anjeli harus kita tumbuk Lur. Soalnya, bulir-bulir Anjeli yang bisa dikonsumsi ini terbungkus sama kulit cangkang yang keras. Makanya harus ditumbuk biar cangkangnya pecah. Kalau sudah lepas dari cangkang, ayak untuk mendapatkan biji Anjeli yang bersih tanpa remahan kulit cangkang. Nama Anjeli sebenarnya berasal dari bahasa Sunda Lur. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut jali atau jali-jali Lur.
Tahu kan lagu yang judulnya Si Jali-Jali? Nah, ini dia si jali-jali yang dimaksud dalam lagu tersebut. Neng, Neng, ambilin tepel koyo, Neng. Kenapa, Pak? Ini sakit pinggang, Neng. Oh, ini koyonya. Terima kasih, Neng ya. Ya. Ya, Mang. Kasih tolong tempel koyo, Neng. Gue sakit badan. Bentar, Mang. Nanggung kurang dikit. Cepatlah, tahan sakit badan. Oh, ya. Aduh. Cepatlah. Orang lagi nak kerja malah digangguin. Ya, duduk. Sini, Mang ya. Ya. Dah. Ada dulu sebelah lagi dong. Dah. Lah, ini aku yang salah apa si Mamang yang aneh ya? Aku tempel di cermin, iya aja. Sekalian tak kerjain aja deh. Nih, yang satu sini. Oh, iya. Coba tengok dulu, tengok. Sini. Iya. Ya. Ya, cukup ya. Dah. Ya, terima kasih dong ya. Dah, ntar pasti kerasa tuh. Ya. Dah. Pegel-pegel langsung hilang. Dapat koyo gratis. Gundul gitu loh, si banyak akal. Sambil aku siapin hanjelinya, ternyata Teh Silvi udah mulai siapin bahan-bahan buat masak lur. Wah, jadi makin takjub aku sama Teteh. Idaman banget, gak usah diminta, udah dibikin duluan loh lur. Teh Silvi, ini hanjelinya udah tak bersihin sekalian. Oh iya, minta tolong dipasak boleh? Oh, dimasak sekalian Teh? Ya. Oh iya, apa sih yang enggak buat Teh Silvi? Biar makin bersih, kita cuci lagi ya lur. Salah satu yang membuat hanjeli ini dianggap mirip gandum atau beras adalah proses memasaknya lur. Sama-sama harus direbus atau ditanak gitu. Bagian biji dari varietas Mayuen mengandung gizi setara beras lur. Dalam 100 gram bahan hanjeli mengandung 76% karbohidrat, protein sebesar 14%, lemak nabati 8%, dan sisanya kalsium. Kali ini Teh Silvi mau bikin olahan hanjeli apa ya? Oh, ternyata mau dibikin sup hanjeli lur. Itu loh, menu andalan kalau ada acara kondangan. Nah, ini bahan-bahannya lur. Tepung terigu, telur, garam, dan mentega kita campur rata. Kita bikin adonannya dulu. Adonan ini nantinya buat tutup sup atau kulitnya pastry. Makanya adonan harus sampai kalis yo. Sambil nunggu adonan kalis, kita juga siapin bahan lainnya. Nah, ini dia lur, buat tumisan. Pertama, iris tipis bawang bombay, bawang putih dan bawang merahnya lur. Iris juga daun bawang. Lalu siapin tomat juga buat kita potong-potong. Untuk wortelnya kita potong dadu kecil-kecil ya lur. Potong juga jamurnya lur. Untuk adonannya kalau sudah kalis kita giling dan tipiskan lur. Giling hingga bentuknya memanjang dan bentuknya jadi pipih tipis. Lalu potong kotak biar rapi. Jangan lupa ukurannya sesuai buat tutup tempat supnya yo. Gak usah khawatir sobek lur. Kalau sudah kalis pasti gak akan rusak kok.
tumis dulu ini ya. Oh iya. Tuh, lihat. Udah mateng, jadi kayak nasi kan, Lur? Gak salah kalau Hanjeli sekarang sudah jadi bahan utama buat olahan sereal di pasar-pasar besar, Lur. Dul, udah Dul. Oh, udah matang teh? Oh iya, udah tinggalin aja. Teteh mau masak? Iya, aku mau numis ini. Mau numis? Iya. Ya, biar aku tak siapin dulu teh. Bentar ya teh. Ini berhubung minyak mahal teh, pakai margarin aja teh. Sini sini. Mari. Makasih. Aku tinggal dulu ya teh. Iya. Nah, sekarang kita lanjut menumis bahan yang tadi kita potong-potong, Lur. Kalau margarin sudah panas, kita masukkan dulu irisan bawang-bawangnya. Tumis terus sampai harum dan bawangnya layu. Beri potongan wortel, kacang polong, juga jagung ke dalam tumisan. Aduk-aduk terus ya, Lur. Menyusul, kita masukkan deh hanjelinya. Bunga telang sebagai pewarna alami, susu, dan air secukupnya. Terakhir, kita masukkan garam dan jamur yang sudah kita potong-potong kecil. Terus aduk-aduk sampai kuahnya jadi seperti kuah kari ya, Lur. Kental tapi gurih gitu. Ini yang bikin olahan Hanjeli Teh Silvi beda, Lur. Biasanya Hanjeli diolah jadi campuran sereal. Lah di tangan Teh Silvi malah jadi isian sup. Sebenarnya baru jadi isiannya saja sudah harum banget. Dijamin sup pasti lebih enak ini, Lur. Selesai ngisi sama nutup kulit supnya, kita lapisi kulitnya pakai mentega cair biar gurih. Ditambah lagi topping keju parut kesukaan Gundul. Wah, jadi ngiler aku, Lur. Kalau sudah semua, tinggal kita masak lagi deh. Sebenarnya, isian supnya ini memang sudah matang, Lur. Proses memanggang ini hanya untuk kulit pastry atau tutupnya saja biar mengembang seperti topi. Makanya namanya zupa sup. Dalam bahasa Itali, zupa itu artinya topi, Lur. Mantap kan? Kreasi Teh Silvi. Bahan boleh lokal, tapi cita rasa Itali, Lur. Memanggangnya juga gak perlu lama, cukup 10 menit. Biasanya kulit pastrinya sudah ngembang, Lur. Soal kreasi makanan, Indonesia memang juaranya, Lur. Hanjeli Sup ini contohnya. Memadukan makanan khas Italia dengan cita rasa lokal. Apalagi pakai bahan yang tak terduga. Ini dia, Dul. Hanjeli supnya. Wih. Teh, ayo teh. Kita cicipin bareng yuk. Banget Yuk, bareng-bareng. Langsung kita icip pastrinya dulu, Lur. Gurih renyah, Lur. Rasanya enak tenan, Lur. Maknyus. Apalagi supnya begitu diseruput. Selain sebagai sumber pangan pokok, Hanjeli juga sangat potensial sebagai tanaman obat, Lur. Hanjeli dipercaya memiliki berbagai khasiat seperti peluruh air seni dan malahan khasiatnya sebagai obat anti tumor telah diteliti secara ilmiah, Lur. Pas jadi makanan berat iki, Lur. Aku kasih 4 jempol untuk kreasi makanan ini.
Darat iki banyak dimanfaatkan warga lokal. Salah satunya jadi sumber bahan makanan. Banyak jenis hewan air tawar dari waduk yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Salah satunya lobster air tawar. Untuk menangkapnya, warga biasa memasang bubu di pinggir waduk. Lobster jenis iki termasuk hewan yang aktif di malam hari. Mereka menyukai pinggiran sungai atau waduk sebagai tempat berlindung. Lobster air tawar tidak bisa hidup di air yang tercemar, Lur. Di waduk Jati Gede iki masih banyak jumlahnya. Artinya kondisi air di Jati Gede masih cukup baik yo. Ada nih 2. Hasil tangkapan akan langsung dibawa ke keramba, Lur. Wah, ini lumayan, Mas. Kita ambil yang gedenya ini, Bang. Ambil gede. Selanjutnya, lobster akan disortir berdasarkan ukurannya. Lobster air tawar yang besar dipisahkan untuk dijual. Kalau yang kecil akan dikembalikan ke keramba untuk dibesarkan lagi. Dulu tolong ini kantor ke Teh Anis. Oh, ya kan. Teh Anis, ini disuruh nganter lobster. Oh iya, cuciin aja sama potong-potong sekalian ya. Oh, ya Teh. Berapa banyak? Cukupnya. Oh, ya. Ternyata Teh Anis cuma pesan daging lobsternya aja. Makanya aku harus membersihkan cangkangnya dulu iki. Caranya gampang kok. Cukup potong lobster dengan pisau, lalu bersihkan bagian kepalanya. Kemudian ambil daging dari cangkangnya. Setelah itu, daging lobster dicuci dengan air bersih. Sekalian diaduk-aduk sampai semua kotorannya hilang yo. Kalau sudah, daging lobster langsung dicincang. Lobster terkenal dengan kandungan proteinnya yang tinggi yo, Lur. Selain itu, masih banyak gizi lobster air tawar yang apik untuk kesehatan. Akhirnya beres juga mengurus dagingnya. Sekarang aku tinggal nganter ke tempat Teh Anis. Teh Anis dan Teh Ica mau membuat pelmeni kuah soto pakai daging lobster. Walah, makanan nopo meneh iki. Tapi tak kira rasanya tetep enak kalau bahannya lobster. Untuk isi pelmeni, si Teteh pakai bawang putih, garam, dan cabai rawit. Semuanya dihaluskan yo. Teh, ini Teh, lobsternya udah dicincang Teh. Oh iya, makasih banyak. Oh, ya Teh. Campurkan bumbu dengan cincangan daging lobster. Lalu aduk sampai bumbunya tercampur rata. Sekarang bikin bumbu kuning untuk kuah sotonya. Bumbu yang dihaluskan antara lain bawang merah, bawang putih, garam, kemiri, jahe, dan kunyit.
Untuk daun bawang, daun seledri, tomat, dan bawang bombay dipotong kecil-kecil yo. Selanjutnya, membuat kulit untuk permen nih lur. Bahannya tepung terigu, telur, garam, dan air. Semuanya diaduk sampai jadi adonan kalis. Ya udah nih, ada yang dibantu nggak? Kalau sudah, bagi adonan kulit jadi 2. Lalu ditambahkan pewarna khusus makanan, biar kulit pelmeni jadi makin ciamik lur. Selanjutnya, adonan dipipihkan dan dicetak bulat-bulat seperti ini. Terakhir, masukkan lobster air tawar ke adonan dan ditutup. Bikin yang banyak teh, biar puas makan nih. Adonan pelmeni lobster dimasak sampai matang. Sudah, tinggal membuat kuah kuningnya. Masukkan bumbu kuning, bawang bombay, daun salam, dan serai. Setelah keluar harumnya, tambahkan air. Campur garam dan lada hitam secukupnya. Kemudian, masukkan pelmeni isi lobster ke kuah sotone. Supaya lebih seger, tambahkan tomat, daun bawang, dan perasan jeruk nipis. Wah, iki yang aku tunggu-tunggu. Ayo, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ayo Kang, ayo siap. Wah, aku baru tahu. Ternyata pelmeni iki masakan khas dari Rusia, lur. Sebenarnya, pelmeni termasuk jenis dumpling yang berisi daging sapi atau domba. Tapi kalau pakai daging lobster dengan kuah soto, rasanya jadi enak tenan. Sing jelas, sepiring pasti kurang. Dijamin pengen nambah lagi. Kali ini aku melipir sedikit ke sekitar dataran tinggi Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat nih. Hari ini aku dapat tugas yang cukup mudah bagiku, yaitu bantu panen cukini milik juragan Upen. Bareng para pekerja lain, kita harus kejar target panen demi bisa memenuhi permintaan para penjual di pasar. Nah, buat yang belum tahu apa itu cukini, nih lihat aja lur, bentuk aslinya dari tanaman cukini. Nama asli cukini di pasaran sebenarnya zukini, namun orang di kampung lebih akrab dengan sebutan cukini. Tanaman sejenis labu yang buahnya dipanen sebelum matang ini sangat kondang di dunia kuliner Eropa, lur. Biasanya cukini dipakai sebagai campuran salad atau campuran sayur orang-orang bule. Makanya harga jualnya bisa selalu bagus.
sekarang bukan ngambil cuku ini ya, ada istimewanya sekarang nih. Siapa yang paling besar untuk bibit cuki ini gede ini? Aku dapat nih. Serius bos, ntar bohong lagi. Iya nih, benar. Oh yang gede segini bos? Yes, Yang buat bibit? yes, pokoknya mah. Yes. Wah, kebetulan nih Lur, aku lagi kena kanker alias kantong kering. Wis, tak golekno sing gede. Tak jamin semua pasti kalah. Mencari cukini raksasa memang gampang-gampang susah, Lur. Cukini terbesar memang sering dicari orang sebagai bahan bibit unggul untuk budidaya, Lur. Komandan, saya dapat ini. Mana? Australia enggak? Kecil ini mah. Coba-coba ini punya bapak. Nah ini benar. Segede ini. Kecil. Ya, gede. Juara. Nah, kan? Nih, Don. Don. Ini Don gede nggak Don? Yang bunuh dan Gimana? Yes. Hari ini aku benar-benar beruntung, Lur. Setelah menang bonus dari Pak Mandor, aku juga dapat sisa panen cukini yang masih bagus. Rencananya cukini ini akan diolah jadi cemilan enak sama Teh Yusti. Sebelum diolah lebih lanjut, cukini harus kita kupas dulu bagian kulitnya. Setelah itu, cuci bersih sampai tidak ada sisa kotoran bekas panen tadi. Selain harganya cukup tinggi di pasaran, cukini juga punya kandungan gizi yang bagus buat tubuh manusia. Dalam 100 gram cukini terkandung banyak zat penting seperti vitamin A, C, dan K. Ditambah lagi kandungan penting lainnya seperti mangan, potasium, hingga asam folat. Di samping rumah, Teh Yusti dan Teh Nina sudah sibuk menyiapkan bahan untuk membuat kue rumbal. Cemilan manis dari negeri Pangeran Jerman, Lur. Bahan-bahannya cukup mudah. Cukup menyiapkan kue bolu yang dihancurkan, mentega, gula pasir, garam, dan susu kental manis. Teh, ini Teh cukininya udah dikupas, udah dicuci sekalian. Oh iya, makasih ya. Ya. Semua bahan adonan kemudian dicampur dalam satu wadah dan diaduk sampai menyatu. Sementara cukini harus diparut sampai halus sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Resep ini terinspirasi untuk memanfaatkan sisa-sisa kue bolu yang sudah tidak dimakan dalam setiap acara di kampung, Lur. Jadi, tidak ada yang mubazir. Setelah adonan kalis, tambahkan hasil parutan cukini. Wes, campur terus Teh. Resep simple, mudah dan cepat. Tambahkan sedikit pewarna makanan biar sedap dipandang mata. Oh iya Lur, jangan lupa kulit cukininya juga bisa diolah jadi manisan. Cara bikinnya mudah. Potong kecil kulit cukini, lalu masak dengan gula sampai mengental. Ya, bisa dibilang ini seperti manisan, Lur. Satu langkah terakhir, Lur. Sebelum rumbol cukini bisa disantap, cetak seperti bola-bola kecil seperti ini, lalu tambahkan manisan kulit cukini di atasnya. Sedap iki, Lur. Wah, sungguh hari ini keberuntunganku, Lur. Sudah dapat bonus dari Pak Mandor, dapat kue lezat juga dari Teh Yusti. Mana rumbol cukini, enak banget iki. Ada manisnya, ada kecut-kecutnya sedikit, suweger, penghilang ngantuk pokoknya, Lur. Teksturnya juga lembut banget iki, bikin pengen nambah terus. Dulur kabeh, bikin sendiri di rumah lah supaya tahu rasanya.